Makanya kita ini punya sesuatu yang diingatkan bahwa kita ini manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tapi ahsani taqwimnya Indonesia. Dan ahsani taqwim Indonesia menjadi sulit ketika ada amanu wa amilus sholihat. Amanu wa amilus sholihat turunnya di Mekah, bukan turun di Pekalongan. Maka ahsani taqwim Indonesia untuk dapat amanu berliku-liku luar biasa. Berliku-liku untuk mendapatkan amanu karena kita bukan orang Arab. Maka jangan heran kalau Indonesia punya amanu yang berliku, karena jauh untuk mendapatkan iman, menggok sana, menggok sini, wow, gitu. Harus melewati kiai-kiai dari Pekalongan ini. Kiainya harus ketemu dengan kiainya. Saya sendiri kiai saya ketemu. Di sini ada, ini saya pernah belajar hikam pada Kiai Maimun Adnan. Kiai Maimun Adnan adalah muridnya Kiai Mas Duki Lasem, dan Kiai Mas Duki punya menantu yaitu Taufik di Pekalongan. Itu semua dulu belajar kepada Kiai Hashim. Kalau nggak ada Kiai Hashim juga nggak ngerti, kita mau jauh amanunya. Kiai Hashim belajar kepada Kiai Asy'ari, kepada Kiai Soleh, kepada Kiai Khairon. Nah, Kiai Soleh, Kiai Asy'ari belajar kepada Kiai Khairon. Kiai Khairon belajar amanunya jauh kepada Kiai Abdul Wahid Solotigo, mendapatkan pelajaran dari Abdul Halim Boyo Lali. Mbah Abdul Halim belajar kepada Mbah Sufyan Tuban. Mbah Sufyan Tuban belajar kepada Mbah Jabar Tuban. Mbah Jabar belajar kepada Mbah Sambul Lasem. Mbah Sambul Lasem belajar kepada Mbah Abdul Halim Benowo. Mbah Benowo belajar pada Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng, belajar pada Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo belajarnya pada Sunan Bonang. Sunan Bonang belajarnya pada Sunan Ampel. Mbah Ngampel belajar pada Mbah Brohim Asmoro Kondi, belajar pada Syekh Jumadil Kubro, belajar pada Said Muhammad, belajar pada Said Ahmad Jalaluddin, belajar pada Said Abdul Malik, belajar pada Said Alawi Amil Faqih, belajar pada Said Ahmad Sokhib Mirbat, belajar pada Said Ali Khalid Qasam, belajar pada Said Alwi, belajar Said Muhammad, belajar Said Alwi, belajar Said Ahmad Al-Muhajir, belajar Said Isa, belajar Said Ubaidillah, belajar pada Said Muhammad, belajar pada Said Ali Uraidi, belajar pada Said Ja'far Shadiq, belajar pada Sayyid Bakir, belajar pada Said Ali Zainal Abidin, belajar pada Sayyidina Hasan Husain, belajar pada Sayyidina Ali. Lah ini yang belajar langsung pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ahsani taqwim Indonesia corak amanunya beda. Contoh Rasulullah corak amanunya ketika menutup aurat pakai jubah karena orang Arab. Lah orang Indonesia dipakein jubah ya nggak jadi nanam padi. Rasito tantur, rasito derep. Maka jubah sebagai tinggalan Rasulullah dianggap oleh orang Jawa sebagai baju syar'i. Tapi baju syar'i nggak bisa dipakai oleh orang Indonesia. Maka baju syar'inya dipotong separuh, terus dilinting itu syar'un karena pakai bahasa ain nggak punyanya ngoh, maka syar'un jadi sarung. Maka saruan tadi saru nganu mau kepotong terus dilinting begini. Nah ini linting punya lintingan untuk apa? Menutup aurat baina surah war rukba, antara pusar sama lutut. Akhirnya kiai enak mempunyai sarung lintingan ada cantolannya. Allahu akbar, nyantol itu antara dada dan perut itu bisa enak. Allahu akbar, nyantol. Maka kiai nggak perlu ngotot kalau takbir, Allahu akbar, terus nyantol. Tapi yang nggak mau pakai sarung takut melorot, makanya Allahu akbar harus dipegangi, kalau nggak dipegangi melorot. Loh, ini nih adaptasi yang sangat indah karena amanu amilus amanunya di bener-bener iki piye to amanu dedi. Ini susah karena kalau langsung praktek di sana seperti di sana nggak bisa. Makanya ada namanya ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnahnya Nabi, wal jamaahnya kita. Beda kita wal jamaahnya kiai. Sholat itu harus tepat waktu. Hal itu ala waktiha. Kita mau kuta itu menjelaskan ada waktunya. Tapi sholatnya orang sini nggak mungkin bisa tepat waktu. Sholat duhur 11:30 masih di sawah. Maka kiai mengadaptasi dengan sholat duhur 11:30 menjadi 11:30 sambil nunggu. Iya, terus adzannya ya Allahu akbar, Allahu akbar, ahing. Iya toh? Makanya kalau adzan subuh aneh orang Indonesia, paling berbeda itu orang Indonesia.
Kalau adzan subuh paling berbeda. Orang Arab itu salatu khairum minan naum. Arab sholatnya panjang, tidurnya pendek. Kalau kita dibalik, as-salatu khairum minan naum. Nah, kita harus jujur bahwa kita itu seperti itu, sholatnya pendek, tidurnya panjang. Biasa aja. Nah, ini adalah adaptasi syariat bagi aksani takwim yang amanunya jauh kepada Rasulullah. Biasa aja. La karala akbarahing. Capek belum datang, Robbana ya Robbana. Lo kan capek, masih belum datang, emosi kiainya. Ini ditunggu dari pagi nggak datang, kita udah kesel, tapi mau marah nggak enak, wong kiai kok emosian, nggak pantas. Akhirnya tombol hati, pegel nambah niatine dewi. Kalau sudah bener-bener nggak tahan, pakai bahasa kiasan, diurugi anjangan, yang tak yo. Lo inilah amanu dalam perspektif aksani takwim Indo. Nggak bisa, korban pakai sapi, sini sana onta, memaksakan korban onta tangkap polisi karena nyuri ontanya kebun binatang. Bisa, loh, makan pakai 3 jari nggak bisa, di sana kurma sama roti, di sini soto, tauco, 3 jari ya kocar kacir. Di samping itu orang Arab makanannya sedikit maka harus pakai 3 jari. Sini kan makanan banyak, wow itu nggak habis. Kalau makanan dikit pakai 3 pakai habis. Orang Tiongkok makanannya susah, makanya dibikin panjang mie gitu, biar capek. Pakai sumpit. Coba kalau pakai cawuk gini, 1 mangkok langsung habis. Itu bedanya. Nah, kita ini kan bangsa paling berlimpah ruah itu kan kita. Orang Eropa mengenal makanan paling kentang. Gitu aja butuh bantuan orang India untuk apa? Biar sedap, kasih bawang bombay. Arab ya itu makanannya dari dulu. Afrika apalagi paling susah makanan orang Afrika. Saya pernah secara khusus datang ke Afrika, mengembangkan makanan Indonesia di Afrika, gagal. Nanam jagung, munyuknya lebih banyak dari manusianya. Iya. Jadi bikin pagernya lebih mahal karena munyuknya lebih banyak dari manusianya. Nanam jagung itu belum tumbuh, jagungnya itu sudah dimakan sama tikus. Weh, burungnya alah ya. Saya tanamkan ketela, celenge, masa. Nggak mudah di sana. Akhirnya orang Afrika ya udah deh makanannya biar lari, maka berburu dan meramu ini sudah. Dapat kejar, kalau nggak dapat ya istirahat, nanti kejar lagi gitu. Nanam jagung, yuk kalah dulu sama beruk, sama monyet-monyet bawahnya. Afrika nggak ada yang bisa renang, walaupun sungainya besar, karena sungai Afrika isinya buaya, kayak cendol itu. Dan saya lihat, waduh, mau renang di situ ya krokodil senang, kata orang sana. Ini. Kita punya segalanya, makanan kita paling banyak, mulai dari umbi-umbian sampai apa lengkap kita, telo, uwi, sego, jagung, rawah lengkap kita, bahkan hantu paling banyak kita yang punya. Ya orang Eropa cuma ngertinya Casper, orang Amerika Dracula, orang Cina vampir, orang Arab jin, orang Indonesia masya Allah ensiklopedia hantunya banyak. Mulai dari wewe gombel, jerangkong, kolor hijau, gundul pringis. Loh, makanya kita ini memiliki segalanya. Nggak ada bangsa yang memiliki segalanya selain bangsa Indonesia. Nggak ada yang punya. Loh, makanya kita ini menjadi bangsa yang sebenarnya tanpa bersama pun bisa hidup. Maka negara-negara dunia secara politik, dalam teori sosiologi dan antropologi, hari ini tidak ada yang bisa membaca Indonesia. Bagaimana Indonesia yang berbeda bangsa, berbeda suku, mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia.
Kenapa? Karena Arab itu satu bangsa bersepakat pisah dalam puluhan negara. Eropa satu bangsa bersepakat pisah dalam puluhan negara. Tapi kita puluhan bangsa bersepakat dalam satu negara, Republik Indonesia. Ini kan aneh, piye lagi piye? Iki gaweane sapa? Itu ono gendera la ilaha illallah, mo. Ini orang yang bisa. Mari kita ikut Al-Qur'an dan Sunnah, mo. Selalu mau gini itu dikasih yang enak-enak mau. Ini hadisnya, wis ngerti. Ini dalilnya, wis roh mas, nggak usah ribet toh. Tapi ini bendera Rasulullah, bukan itu bendera Hizbut Tahrir. Tapi ini la ilaha illallah, iya kita la ilaha illallah udah dari dulu kita tanam di Indonesia jadi tahlilan. Kamu kan baru datang, belum ngerti cara meletakkannya, maka kamu bawa kemana-mana. Jadi maka orang kalau nggak memahami bangsa ini susah. Tapi kamu anti la ilaha illallah? Enggak, saya nggak suka kalau itu jadi bendera. Seperti saya nggak suka palu arit jadi bendera. Tapi kalau kita ke sawah tetap aja pakai arit, pergi nukang pakai palu biasa aja. Loh, ini kan kadang orang tidak paham. Nah, yang memahamkan ini siapa? Para ulama dulu. Aksani takwim Indonesia itu berbeda. Sesuatu yang sudah tidak usum. Kan gitu. Lah kenapa? Kita ini tetap yakin bahwa kita ini adalah laqad khalaqnal insana ya aksani. Bukan turunan Pithecanthropus, kita ini manusia. Tapi manusia versi Indonesia. Maka ajarkan amanu dengan konsep ahli sunnah wal jamaah. Udah gitu aja, gak usah ribet. Sholat juga jauh. Kalau di Mekah sinyalnya deket, deket Ka'bah. Sini kan pemancar lokal, sinyalnya kadang hilang. Allahu akbar. Inna sholat wa nusuki. Ini kan lagi pasang sinyal. Begitu online keganggu sama sinyal bakso, hilang. Ada ting ting ting, bakso. Ya wajar saja karena orang jauh sinyalnya nggak full. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Sami isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa alladzi qaddara falda alladzi akhrajal mar'a. Lama ini. Suwe nek iku Kang, aja ngono. Suwe. Begitu sinyalnya jauh, makanya kepala kita bocor kehilangan sinyal, maka biar sinyalnya buntu ditambal pakai Ada yang protes, apa zikir kok gedek-gedek pakai bunyi? Saya baca hadis Rasulullah kalau zikir berterdiam. Ya Rasulullah dan sahabat bisa online, wifi-nya kuotanya ada. Wifi-nya ada, sampingnya ditetreng sama Rasulullah. Ya online, lah kita kuota nggak ada, apa-apa nggak ada. Begitu tidur. Itu makanya kan kita disuruh diajarkan cari sinyal ke siapa? Ya ke para orang yang punya sinyal. Makanya kita selalu diajarkan cari sinyal, cari wifi gratisan karena kamu nggak pernah download sendiri. Loh, si Abdul Qadir itu download 25 tahun di Padang Pasir. Sunan Kalijogo download 3 tahun. La haula wala quwata illa billah. Rasulullah 15 tahun di Gua Hira. Kita nggak pernah download sendiri. Diajar download ya Allah. Tidur, mati listriknya, ya nggak punya wifi kita, programnya habis. Maka yang paling bagus cari wifi gratisan. Wifi-nya siapa? Ya wifi-nya Rasulullah. Maka kita online pakai wifi Rasulullah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini kan .co.id. Ila jami'il anbiya'i wal mursalin wal ulama'i wasyhada'i was salihin. Ila jami' awliyaillah minal masyariq ila magharib ya fi barriya wa bakhriya. Kita tidak tahu yang punya sinyal wali. Koordinatornya kita online. Ana khususan sultanul awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Oh itu baru pun wa li abaina ummatina masyayikhina wa jaddati wa jaddatina wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat lahumul fatihah. Cari online-an kita.
titipkan pada wifi-nya orang yang ada. Akhirnya lah ya online mau dititipkan ke wifi orang. Ini pelajaran siapa? Dari kita. Kalau dia mau nggak bisa, masa online Fatihah bisa ribuan orang, sejuta manusia, sedunia dikirimi semua. Kenapa nggak bisa? Jangankan Fatihah dititipkan ke Rasulullah, tinju dan gambarnya dititipkan satelit bisa dibagi ke seluruh dunia. Namanya siaran langsung. Maka kalau kamu nggak percaya Fatihah bisa dibagi ke seluruh dunia dengan sinyal Rasulullah, berarti kamu nggak punya TV.